majalisa. Di mana nih orang? Hah? Masih dalam perjalanan. Kemudian juga guru kita Kiai Haji Asep Saifullah LCMA. Ada orang ini? Masih dalam perjalanan. Kemudian juga Ustaz Uye Ubaidillah. Ada di dalamnya. Nah, kita doakan guru-guru kita ini mudah-mudahan disehatkan badannya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga Allah limpahkan dan banyakkan uangnya, Allah banyakin tanahnya, Allah banyakin kontrakannya, Allah banyakin ente giliran istri ya diterusin. Jangan. Padahal kiai kalau udah disebut istri, loh itu aminnya banyak banget loh. Amin, 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 amin. Nah, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita ini semuanya ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Juga yang kita hormati Ketua Yayasan Nurul Huda, Ustadz Haji Abdul Basit Hamdi. Mana nih? Mana? Di belakang aja ya, ntar begininya dia ngambil. Mana orangnya? Biar saya kenal. Kemudian Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda, Bapak Haji Aneh, Ustadz Aneh. Wah, iya. Ini kabarnya istrinya siapa yang alumni Bandung ya? Iya, bener ya? Tahun berapa? Ada nggak orangnya di sini? Mana orangnya? Iya, kalau tahun 91 berarti seangkatan dengan saya. Nah, kemudian juga yang kita hormati para orang tua kita, di antaranya adalah Bapak Haji Onin Basuni SH. Mana di Bapak Onin? Di belakang. Iya. Kemudian Bapak Haji Kasim. Ada? Pak Haji Rizal Ismail. Ada mana Pak? Nah iya, kalau saya keder kan nanti lewat sini bisa mampir. Kemudian Pak Haji Ujang, ngobrol sama beliau. Kemudian Pak Haji Indi. Ada di Pak Indi? Hadir. Kemudian Pak Haji Ocim. Nah, ada. Dan yang terakhir Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah peringatan Maulidnya tadi panitianya adalah generasi muda. Harus begitu Pak. Yang tua berdoa aja udah. Ini kadang-kadang yang tua kadang mau ngalah. Ya, yang doa dia, yang baca rawi dia, yang imam juga dia. Generasi muda kita tampilkan nanti buat generasi selanjutnya. Ini alhamdulillah tadi bacaan rawinya juga cakep, kemudian juga yang sambutan juga bagus, gitu ya. Kalau misalnya ada kekurangan sedikit, namanya masih belajar. Biarin, nanti kalau sudah biasa, insya Allah akan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena acaranya cukup bagus ini. Masjidnya besar, acaranya di luar. Jadi semua kalau di luar kan tertampung semua. Ibu-ibu juga tertampung, bapak-bapak juga tertampung. Sound sistemnya juga bagus ini. Ya. Karena kadang-kadang ada yang bassnya besar banget.
Ada yang ehonya juga besar. Loh, kalau ehonya besar, kita ceramah gak nyaman tuh. Ya, ceramahnya gak nyaman. Ini alhamdulillah bagus. Begitu saya ngucapin kalau ehonya besar, assalamualaikum, tuh ada yang ngikutin tuh, bum, bum, bum. Halo, 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 halo. Pusing, sing, sing, sing. Obat, paramik. Kenapa bu? Kok dibilang paramik? Juga saya ucapkan banyak terima kasih nih. Saya bisa silaturahim dengan para kiai, dengan para jamaah, bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah bisa silaturahim. Ini ada wasilahnya. Saya punya teman namanya Uye Ubaidillah. Ini Ustadz Uye Ubaidillah satu pesantren dulu dengan saya. Tuh. Ya. Saya dulu pesantren pertama sama dia itu di Kiai Haji Aminuddin Mokhtar. Kenal nggak? Kenal Kiai Haji Aminuddin Mokhtar? Nah, saya dulu ngajinya sama beliau 3 tahun. Kemudian selesai 3 tahun pindah ke Cikarang. Namanya Anwarul Falah, pondok pesantrennya Kiai Haji Amin Syuhada Al-Bantami. Jadi belajarnya ya terus pindah lagi tuh Pak Habib Abdurrahman Asyagab Bukit Duri, baru udah kuliahnya di IAIN Bandung. Ini udah lama banget Pak. Kalau saya hitung-hitung sejak keluar pesantren tahun 90 di Anwarul Falah baru ketemu lagi sama Ustadz Uye Ubaidillah. Itu kalau dihitung-hitung hampir 100 tahun. Nah, masa dia ada 100 tahun ya? Jadi 100 tahun. Jadi cuma saya bingung kok namanya agak Uye ini. Hah? Kalau dulu di pesantren namanya bukan Uye, Niko. Niko namanya. Jadi tahun 90, tahun 80-an, 89 kan anak-anak namanya pakai diganti itu. Nah beliau namanya Niko. Jadi kalau manggil saya juga diganti juga. Nama saya dulu namanya Robin. Kalau mau pulang dia kan namanya deket ya. Kesini nih dari Cikarang Utara ke Cikarang Barat kan nggak jauh. Seminggu sekali kadang-kadang dia pulang atau 2 hari sekali dia pulang. Kalau mau pulang naik beca tuh. Ya, ke depan. Saya tanya, halo Niko mau kemana? Dia jawab, Beb mau pulang. Agak ada pantas-pantasnya ya. Biasanya namanya Niko, Robert, orangnya ganteng, hidungnya mancung, kulitnya bersih, orangnya gede tinggi. Ini mah kulitnya hitam, hidungnya pesek, badannya kurus, mirip seperti orang-orang sawah. Di zaman dulu tuh ya, tahun 9 alhamdulillah nih bisa silaturahim. Sekarang ini masih ganteng tuh. Saya lihat makin ganteng sekarang Pak. Pecinya putih ya, kemudian pakai kokonya putih, sarungnya juga bagus BHS, mirip banget seperti Sunan ya, Sunan Kali Citarum. Alhamdulillah bisa silaturahim. Nah ini kan kalau kita lihat temanya apa dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iman sejati dalam kehidupan. Ya Allah, berisik juga ya jalannya. Makanya bapak-bapak ini sayang banget ini ntar ditempatin setan di majuan. Ya, itu yang belakang maju ke depan sini. Kalau ada berkatnya yang belakang jangan dikasih tuh.
Kalau mau maju sini. Ayo, maju. Gak mau? Ya Allah, susah banget ya. Nah ini temanya sangat bagus. Jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai imam sejati. Kenapa Rasulullah sebagai imam sejati? Kenapa harus kita contoh dia sebagai imam sejati? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala kehidupannya itu yang dicerminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlakul karimah. Makanya Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh yang sangat baik. Kenapa? Karena akhlaknya adalah sangat bagus. Akhlaknya apa saja? Akhlak Rasulullah dalam segala aspek. Kita lihat misalnya akhlak Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga, akhlak Rasulullah dalam kehidupan bertetangga, akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat, akhlak Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akhlak Rasulullah dalam kehidupan berpolitik adalah sangat bagus. Makanya kalau sekarang politik amburadul itu berarti tidak mencerminkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ambil yang kecil, akhlak Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Gak usah susah-susah bro, gak usah jauh-jauh. Akhlak Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga? Dulu ketika Rasulullah nikah, Rasulullah menikah dengan Khadijah. Itu kalau Rasulullah menjumpai istrinya di kamar pakai akhlak. Pakai akhlak ya? Pakai akhlak. Rasulullah kalau menjumpai istrinya pakai akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ini Rasulullah kalau ketemu istrinya di kamar, begitu datang dia ucapkan Assalamualaikum. Kata Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu dibuka tuh pintu kamarnya oleh Khadijah. Setelah pintu kamarnya dibuka oleh Khadijah, itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pegang pundak kedua Khadijah. Ketika Rasulullah sudah pegang pundaknya Khadijah, lalu Rasulullah cium keningnya Khadijah. Kira-kira kita begitu enggak Pak? Pak, begitu enggak? Nanti praktekin ya. Jadi Rasulullah cium keningnya Khadijah tuh. Begitu Rasulullah cium keningnya Khadijah, lalu Rasulullah itu belai rambut Khadijah yang panjang-panjangnya sampai ke tangan. Dibelah tuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelai. Begitu dibelai oleh Rasulullah, dicari ubun-ubunnya Khadijah. Pak, kira-kira kita begitu nggak Pak ya? Hah? Bu, kira-kira suaminya begitu nggak tuh? Begitu menemui ibu, ucapin salam, kemudian dibelai rambutnya, lalu dicium, dicari ubun-ubunnya, cium keningnya, begitu nggak Bu? Hah? Kagak Pak. Begitu sampai dilihat ubun-ubunnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini akhlak Rasulullah sangat bagus. Rasulullah bacakan doa, Barakallahu likulli wahidin minna bi sahibihi. Barakallahu likulli wahidin minna
fi sahibihi, lalu ditiupkan di ubun-ubunnya Khadijah sebanyak 3 kali. Ini kalau yang biasa ngaji bisa tuh dilihat di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Nah ini bisa dicontohkan, bisa dicontohkan Bapak kalau pulang dari sini nanti seperti itu. Begitu pulang sampai di rumah contohkan Assalamualaikum, ya. Kemudian belum dibuka pintunya, ucapin salam lagi, Assalamualaikum. Belum dibuka juga, ucapin lagi, Assalamualaikum. Belum dibuka juga, kasih pantun. Ya, apa pantunnya? Undur-undur di bawah pohon kedondong. Kata istrinya, apaan artinya tuh bang? Tidur dong. Begitu dibuka pintunya, di pintunya dibuka, pegang tuh pundak istrinya. Begitu dipegang pundak istrinya, kemudian istrinya rambutnya dibelai. Begitu dibelai rambutnya, kemudian dicium di dahi. Lalu dicari ubun-ubunnya. Kira-kira kalau bapak ibu sekarang terapin begitu, apa yang diucapkan oleh istri? Apaan tuh kira-kira yang diucapkan? Paling dibilang, waduh bapak kesurupan nih. Enggak biasanya begini. Kata suaminya, enggak kesurupan, ini habis ngaji barusan di masjid dulu. Enggak, memang bapak kesurupan. Kesurupan apa? Kesurupan jamur. Apa itu? Kesurupan janda muda di bawah umur. Ya Allah, itu contoh kan ya Bu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan istri kita di kamar itu, ucapkan barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Kemudian apa lagi yang kedua? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan contoh yang baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh akhlak yang baik kepada anak-anaknya, terutama adalah kepada Fatimah, kepada cucunya Hasan dan Husain itu diberikan contoh yang baik oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sedang berkumpul di masjid bersama dengan para sahabat, tiba-tiba lewat anaknya yang bernama Fatimah. Ketika Fatimah lewat di hadapan Rasulullah, lalu Fatimah panggil, "Ta'ali ya ummu abiha, ta'ali ya ummu abiha." Sini wahai Fatimah. Lalu Fatimah menghampiri Rasulullah. Setelah Fatimah menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Fatimah dicium tangannya oleh Rasulullah. Fatimah dicium pipinya oleh Rasulullah. Fatimah dicium keningnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tadi mencium kening anak kamu? Kenapa kamu tadi mencium tangan anak kamu? Kenapa kamu tadi mencium pipi anak kamu?" Maka kata Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi anaknya, kelak nanti tidak akan disayangi oleh anak tersebut. Tuh, bagus gak akhlak itu? Cakep gak akhlak Rasulullah? Nah, makanya kita biasa itu ketemu cucu kita, cium tangannya, cium keningnya. Ketemu anak kita, cium tangannya, cium keningnya. Nanti anak kita terbiasa. Ketika ketemu saudaranya, ketika ketemu orang tuanya, karena orang tuanya sudah mencontohkan seperti itu, maka insya Allah itu akan dipraktekkan oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga apa? Akhlak Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga itu sangat bagus tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak pernah menuntut kepada istrinya supaya menjadi istri yang paling sempurna dalam segala hal. Tidak pernah Rasulullah menuntut menjadi istrinya yang paling sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah sadar. Kata Rasulullah, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah fisiknya, kemudian lemah psikisnya. Karena manusia dalam kondisi lemah fisik dan lemah psikis, maka seringkali manusia itu adalah melakukan kesalahan, melakukan kehilafan, dan seringkali tampil adalah kekurangan-kekurangan. Sekarang kita cari dah, nggak usah jauh-jauh kekurangan seorang istri. Pak, kita cari jauh-jauh, misalnya kita cek dah kekurangan istri. Bu, nih misalnya seorang istri. Kadang-kadang kan ada seorang istri yang masaknya pinter. Ada nggak? Istri yang masaknya pinter, Pak, ada nggak? Ada yang masaknya pinter. Kalau masaknya pinter, masak apaan aja enak dimakan oleh sang suami. Tapi kelemahannya, ya, kelemahannya kalau dandan nggak bisa. Kalau dandan nggak bisa. Yang kedua, kadang-kadang ada istri yang dandannya bisa, tapi masaknya nggak bisa. Kalau masak kadang-kadang kurang garam, kalau masak kadang-kadang kurang asam, sehingga kadang-kadang istri, suami juga makan sayurnya kurang mantap. Ada yang dua-duanya bisa, masaknya bisa, ada nggak di sini? Kemudian dandannya juga bisa, masaknya bisa, dandannya bisa, kelemahannya satu. Kalau tidur sama suami kentut dulu. Nah ini mestinya bersyukur kalau ada istri yang seperti itu. Kalau istri kita kentut kan kita beda nih. Kalau orang perempuan itu Pak, antara perempuan dengan perawan atau ibu-ibu yang sudah punya anak dua, itu kalau kentut beda Pak. Ibu-ibu itu kalau kentut pada anaknya tuh, begitu kentut, ya Bu ya. Jangan marah kita. Kalau ada istri yang seperti itu, jangan marah, kita harus bersyukur. Karena kentut itu kan nikmat. Nikmat bukan Pak? Nikmat. Coba kalau misalnya istri kita 2 hari aja nggak kentut, nah, itu luar biasa biayanya Pak. Bisa ratusan juta itu biayanya. Makanya kalau lagi istri kentut, jangan dimarah-marahin, kita cukup ucapkan Alhamdulillah istri saya masih bisa kentut. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini rasanya nggak usah lama-lama ini ya, karena ceramah pendek lama kan biasanya amplopnya sama aja. Coba ya, karena seminggu yang lalu kan panitia udah ngamplopin tuh ya. Mau udah diamplopin buat yang doa itu udah diamplopin, yang doa juga udah diamplopin, semuanya udah disiapin. Makanya nggak usah lama-lama ya. Perjalanan saya alhamdulillah dari sini cukup jauh. Jadi saya tinggal di Ciganjur Pak. Tahu Ciganjur? Daerahnya Gus Dur. Cuma tadi saya cari jalan yang paling cepat mana? Ternyata lewat tol yang baru nih, tol Kukusan yang Depok itu. Jadi begitu masuk tol Kukusan itu dekat ke rumah. Ya, perjalanannya cuma 45 menit sudah sampai. Tapi kalau masuk Jor, kesininya itu luar biasa, Bekasi Barat dan terus sebagainya cukup.
Nah ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, tapi khusus kepada ibu-ibu, kalau nanti ada yang bisa menjawab, itu akan saya kasih hadiah. Mau Bu dikasih hadiah? Bu mau dikasih hadiah? Pak mau dikasih hadiah? Saya kasih hadiah nih. Saya sudah siapkan, terutama adalah ibu-ibu. Ini saya tanya ke ibu-ibu, tapi jawabannya harus bisa. Jawabannya harus bisa. Saya tanya nih kalau gini, berapa duit Bu? Berapa duit? 50.000. Kalau ini 100. 50 tambah 100 berapa? 150. Mau dikasih ini? Mau dikasih ini? Mau? Mau Bu? Jawab yang jujur dong, mau ya? Mau? Ya, dasar mata duitan. Nih, sekarang ibu-ibu khusus jawab nih pertanyaan saya. Kalau yang tepat jawabnya, itu akan saya kasih 50.000. Mana panitia? Panitia harus ngecek nih. Ya, jangan sampai nanti ada yang keluar. Ada panitianya mana? Yang mau jawab ngacung lebih dahulu. Dengarkan jawabannya ya. Bu, siapa nama menantunya Rasulullah? Nah, ibu ini yang depan tadi. Ayo. Siapa? Sayyidina Ali, betul. Ibu maju ke depan, Bu. Alhamdulillah. Siapa namanya, Bu? Bu Haji Umi. Iya. Tinggalnya di mana? Dekat sini. Terima Bu ya. Jadi sekali lagi, siapa jawabannya menantunya Nabi Muhammad? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Bapak-bapak nih jawab. Ya, tahu nggak nih bapak-bapak nih yang rajin ngaji hadir maulid? Kalau bapak-bapak jawabannya cepet kalau benar. Cepet apa 100? Sebutkan nih Pak nih, yang mau jawab ngacung. Yang ngacung paling dulu nanti maju ke depan. Ayo siap-siap. Dengarkan. 1. Sudah siap? Memperhatikan. Sebutkan 2 cucunya Rasulullah. Nah yang coklat tuh yang paling dulu. Ayo silakan Pak. Sini. Siapa namanya Pak? Dulu ya. Bisa Pak? Bisa. Ya, kita dengarkan sebelum dikasih amplop, kasih selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, siapa tadi nama cucunya Rasulullah? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Benar nggak? Benar. Kasih 50.000 apa 100? Hah? 50.000 apa 100 Bu? Ada ibu-ibu 50 kan? Karena jawabannya 2, berarti dikasihnya 100.000. Tepuk tangan dong untuk Pak.
lumayan buat beli rokok. Mau lagi? Ini masih ada, ini masih ada. Sengaja saya mau duit sekupok. Nah, sekarang anak-anak nih. Ya. Enggak, bapak-bapak lagi ya. Anak-anak terakhir. Bapak-bapak cepet lagi. Ada berapa istrinya Rasulullah? Ayo. Nunjuk kalau bisa. Istrinya Rasulullah. Ya, nunjuk. Berapa? Istrinya Rasulullah jumlahnya ada berapa? Maju ini yang perempuan. Semangat buat ya. Berapa istrinya Rasulullah? 11. Benar Pak 11? Hah? Benar 11? Sebenarnya kurang 1, 12. Karena jawabannya kurang 1, kagak jadi dikasih cepet. Ya, siapa namanya? Latif. Jumlah istri Nabi ada 11, tapi tidak bisa disebutkan satu-satu namanya. Nyebutin bingung. Kena kurang 1, berarti saya kasih 50.000. Ya. Mudah-mudahan berkah. Jangan dibuat kejanda. Siapa yang bisa selawat? Anak-anak bisa selawat? Ayo, yang bisa selawat siapa? Anak-anak bisa selawat? Kalau bisa selawat saya kasih uang 50.000. Yang bisa selawat dikasih uang 50.000 anak-anak. Ayo. Atau ibu-ibu yang bisa selawat saya kasih uang 50.000. Mau? Ayo. Nah, ibu-ibu nggak mau, bapak-bapak ada yang siap? Bapak-bapak ada yang siap? Wah ini mau kori, jangan. Ayo. Itu yang tadi main hadroh ya. Ayo, silakan. Ini. Ya. Alhamdulillah. Dengan Pak apa namanya? Pak? Pak Nur Hati. Mau baca salawat. Ya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatun wa salamullahi ala taha rasulillah. Salatun wa salamullahi ala yasin habib. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah suaranya bagus. Mau cepet apa mau 50? Orang yang baca selawat mau 20.000. Mau cepet apa mau 100?
Yang pantasnya dikasih 100.000 apa 50.000? Hah? 50? 100? Ini 50 apa 100? Hah? 100. Karena kebanyakan 100 saya kasih 100. Pegang dulu 50.000. Mudah-mudahan duitnya masih ada. Ya, terima kasih. Salam. Mudah-mudahan berkah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu sebagai tanda silaturahim saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian dan kehadirannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.